Ya seperti awal-awal pas saya buka figur ini kayak, wah kok mana kulitnya kayak gini ya. Halo teman-teman, selamat datang di koleksi Mas Al. Oke, seperti yang kalian lihat di depan, di sini ada Tomio Kagiyu dengan box Ikuji-nya dan terpampang huruf F atau price F. Dan di video kali ini kita akan bahas detail serta kita review ringan-ringan aja. Yang penting kalian semua suka, dapat informasinya, dan juga siapa tahu ini menjadi salah satu wishlist kalian. Oke, langsung aja sebelum kita lihat detail figurnya, kita cek sedikit boxnya ya. Oke, ini tampilan depan box dari Ikuji-nya. Ya, kalian bisa lihat ada gambar Tomio Kagiyu dengan posenya yang cool. Dan seperti biasa di bawah ini ada logo Bandai. Yang ini saya nggak tahu artinya apa. Ini juga bahasa Jepang, artinya juga apa saya juga nggak tahu. Yang pasti kalau F ini adalah kategorinya ya. Oke, di sini ada logo Ikuji dan Demon Slayer. Nah, kalian bisa lihat seperti itu. Oke, kita putar sedikit ke samping. Ini simpel sih ya, hanya ada tulisan Jepang dan pose yang sama seperti yang di depan tadi ya. Dan di belakang, nah ini sebenarnya identik dengan Bandai dan Ikuji ya, selalu seperti ini model-modelnya. Entah itu nanti biasanya taruh di bawah ya. Oke, ya lebih banyak tulisan Jepang sih ya. Oke, kita putar lagi. Nah, ini hampir sama seperti yang di bagian samping sebelumnya. Bedanya di sini ada informasi kurang lebih tinggi figurnya atau scale-nya ya. Oke, sip. Coba kita lihat ke depan, ke atas ya. Nah, di atas ini teman-teman bisa lihat ya, hanya ada tulisan Jepang, price F-nya, dan logo Kimetsu no Yaiba. Oke, ini kondisinya BIB ya, udah pernah saya buka. Oke, untuk belakang, nah ini emang ciri-ciri Ikuji kalau belakangnya itu selalu seperti ini, baik yang master list atau mungkin yang sejenisnya. Oke, untuk box saya kira udah cukup, kalian bisa lihat tadi detailnya, dan untuk menghemat waktu juga dan memori HP saya, langsung aja kita bongkar ya. Oke, sekali lagi teman-teman, ini bukan video unboxing ya, karena ini udah saya buka juga, hanya saya simpan, belum bisa di display. Nah, ini langsung kita bongkar seperti bahasa saya tadi, sebenarnya sih buka aja gitu ya. Oke, nah ini dia penampakan di dalam boxnya. Sebentar, mungkin sedikit saya naikin. Oke, bisa kelihatan ya. Nah, kalau Ikuji itu rata-rata dia pakai Mika, tapi mungkin ada beberapa juga yang masih menggunakan blister karton ya. Oke, ini adalah spoilernya sedikit. Langsung aja kita masuk ke section berikutnya, kita lihat detail figurnya. Oke teman-teman, ini dia. Ada 3 part yang kita dapat di dalam boxnya, yaitu base, terus ada tiang penghubung antara base dengan figurnya, dan figurnya sendiri ini udah utuh ya, jadi nggak ada lagi yang harus dipasang-pasang. Nah, langsung aja kita bahas dari base-nya dulu. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya, base-nya ini berbentuk segi 4 mirip jajaran genjang ya. Nah, dan di sini ada motif-motif bunga ya. Ya, motif-motif bunga, saya baru ngasih ini motif bunga. Terus ya seperti yang kalian lihat seperti inilah ya. Nah, oke, di belakangnya nah seperti biasa, teman-teman bisa lihat keontentikan sebuah figur bisa dilihat salah satunya di belakang lagi, di bawah base-nya ya. Ada mark seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, cukup ya untuk base-nya. Nggak ada yang perlu kita bahas panjang-panjang lagi, karena nanti akan lebih menarik mungkin kalau udah di display. Nah, tiang penyangganya. Untuk tiang penyangganya ini sering model-model kayak gini sering kita temuin di Vibration Star ya. Cuma kan kalau di Vibration Star itu dia warna hitam dan lebih tipis, tapi ini di sini ya transparan dan lebih lebar. Ada 3 kaki
di bawah dan satu untuk menyambung ke figurnya. Ya cukup kali ya, kalian bisa lihat sendiri, saya juga nggak banyak harus komentar apa untuk tiang penyangga ini. Oke, tiang penyangga ya, tiang penghubung. Oke, berikutnya langsung ke figurnya. Nah, figurnya ini kita lihat dulu mulai dari bagian kaki. Mungkin agak kotor-kotor ya, karena disimpan lama juga ya. Selain disimpan lama, sebelumnya juga pernah ditaruh aja gitu di meja. Jadi ya pasti kotor, belum sempat dibersihin juga. Oke, kita bahas dari bawah dulu ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah bagian alas sendal atau sepatunya sendal sih ya, nggak mungkin sepatu juga. karena atasnya kan dijepit ya. Oke. Nah, ini untuk kalau ngelihat kayak gini, ini mirip sendal swallow ya, kalian bisa beli di Indomaret, cuma bedanya itu dia ada belakangnya itu kayak sendal Crocs. Jadi ini adalah kombinasi antara swallow dan Crocs. Bercanda teman-teman ya. Oke, untuk detail kalian bisa lihat seperti ini. Nah. Oke, gimana teman-teman? Nah, ini mungkin pencahayaan saya yang agak terlalu bright ya, karena saya nggak pakai lampu, saya pakai flash. Lampunya yang sebelah ini yang kecil aja ya, nggak pakai lampu yang biasa yang besar. Tapi mudah-mudahan bisa mewakili ya teman-teman. Nah, di sini ada lubang buat menghubungkan antara tadi ya base dengan penyangganya. Penyangga penghubung. Oke, next kita ke bagian haurinya ya. Kalau untuk celana sih sebenarnya udah cukup, kalian bisa lihat sendiri. Ya, kurang lebih model-model celana Giyu ya seperti itu aja. Untuk detailnya menurut saya udah cukup. Oke, langsung aja kita ke bagian haurinya. Oke, untuk bagian haurinya teman-teman bisa lihat di sini. Ya, detailnya cukup oke untuk Ikuji ini ya. Meskipun kalian bisa lihat ini di antara warna haori yang marun dengan yang motif ini ada sedikit ya, ini mungkin ketidaksempurnaan Ikuji ya. Tapi saya rasa juga nggak apa-apa sih, karena ini kan kategori F ya. Kalau kategori F di Ikuji itu biasanya bukan yang number one. Oke, kita sedikit ke depan. Tuh, kalian bisa lihat ya, berdebu. Ini belum sempat saya bersihin, tapi mungkin nanti sebelum display bisa saya bersihin dulu. Oke, teman-teman bisa lihat di sini untuk bagian pedangnya. Ya. Untuk bagian gagang pedangnya lebih tepatnya, ini udah detailnya udah oke, udah bagus kalau menurut saya. Dan jari-jari figur di bagian tangannya Giyu ini udah pas, udah oke banget. Bagaimana dengan detail ikat pinggangnya? Wah, ini masih presisi ya teman-teman ya, masih presisi. Dan warnanya juga oke kok ya. Cuma nanti ada sedikit poin yang mau saya bahas di figur ini. Oke, langsung kita ke atas ke bagian rambutnya dulu ya, sebelum masuk ke bagian kepala. Oke, seperti biasa ini adalah ciri khas rambutnya Giyu, tajam-tajam ya, kayak landak gitu. Tapi ini keren sih, dia tuh agak unik ya. Istilahnya dia ini rambutnya itu tajam-tajam bervolume gitu ya. Kayak saya bilang kayak sedikit mirip landak. Itu kotor banget. Waduh. Oke, mudah-mudahan nanti saya sempat ya ngebersihin sebelum display. Oke, langsung aja kita ke bagian kepalanya teman-teman. Nah, ini bagian kepalanya. Oke, mungkin saya matiin flashnya dulu biar kalian bisa lihat lebih. Nah, oke, tadi saya pakai flash supaya lebih terang. Nah, sekarang bisa lebih sedikit soft. Jadi lebih enak lihat bagian wajahnya, nggak ada pantulan cahaya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini wajahnya Giyu itu di sini kalem dan dingin. Tapi untuk mukanya di figur ini dia sedikit lebih lebar. Itu mungkin perasaan saya ya, atau mungkin sama kalian juga berpikir demikian. Dan teman-teman bisa lihat,
Tapi untuk detail catnya sih udah oke ya. Udah oke. Nah, cuma catatan saya di sini kalau teman-teman perlu tahu untuk figur Tomio Kagyu ini ya, itu warna untuk bagian warna kulitnya itu agak sedikit apa ya? Dia tuh ada sedikit gradasi yang, nah kayak di sini teman-teman bisa lihat ya, dari soft tiba-tiba ke kok dari soft sih, dari bright ya tiba-tiba dia sedikit dark. Begitu juga di bagian wajahnya. Nah, mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi di sini kalau teman-teman nanti punya figurnya, ya bagian muka dan lehernya ini agak sedikit kontras ya. Jadi lehernya itu agak gelap dan warna di bagian mukanya ini kayak dia pakai make up gitu. Jadi saya nggak tahu ya apa memang seperti ini ciri khasnya. Karena ketika saya melihat beberapa review yang sama juga di channel lainnya ya sama, nggak ada yang beda gitu. Dan ini bukan lunturan ya, kayak ini memang sebenarnya kayak dibikin, inilah ciri khas price figure, inilah ciri khas figur ini yang masuk dalam kategori F. Mungkin itu teman-teman ya, saya juga kurang mengerti lah istilahnya seperti apa, tapi yang saya rasakan ya seperti itu. Untuk bagian baju, pedang, dan lain-lainnya secara umum detailnya udah oke ya. Cuma tadi kita sama-sama lihat di bagian haori belakangnya ya, antara motif dan yang solidnya itu ada miss. Kancing, ikat pinggang, dan pedang ini udah oke. Hanya ya ini aja sih, bagian warna color di bagian kulitnya aja yang ya mungkin ada yang suka ya model-model seperti ini, tapi saya nggak tahu namanya apa. Ada juga yang mungkin, loh kok aneh ya Gyu-nya. Ya seperti awal-awal pas saya buka figur ini kayak, kok mana kulitnya kayak gini ya. Oke. Udah paling itu aja sih ya catatan saya untuk detail figurnya. Selebihnya kalian bisa nilai sendiri. Nah ini saya udah nggak pakai flash lagi. Lebih keren nggak pakai flash ya. Saya tuh lagi nyoba-nyoba tadi karena kayak ngerasa kurang terang gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke section berikutnya di mana part, terus penghubung dan figurnya ini kita pasang menjadi satu kesatuan dan kita lihat close to close serta displaynya seperti apa ya. Oke teman-teman, ini dia Ichiban Fuji Price F Tomio Kagyu. Oke teman-teman bisa lihat di sini, untuk saya pribadi figur ini sangat menjual dari posenya. Jadi di luar tadi ada beberapa miss dari segi detail ya, detail di bagian haorinya ya. Terus ada juga bukan miss sih kalau menurut saya, untuk warna kulitnya itu balik lagi ke selera. Mungkin memang seperti ini dibuatnya, dan sisanya ya teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Oke, kita coba untuk ukur tingginya ya. Kurang lebih tingginya adalah 17 cm dimulai dari base sampai ujung kepala Tomio Kagyu-nya. Oke, mungkin cukup ya, cukup sekian. Kita nanti lanjut ke bagian close to close dan mungkin saya akan coba perputaran 360 derajatnya lagi. Teman-teman di sini nanti juga bisa nilai sendiri ya, apakah ini akan menjadi wishlist kalian atau kalian mungkin skip mau cari figur yang lain. Khususnya buat kalian pecinta Tomio Kagyu atau Demon Slayer. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, yang udah support juga channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.